Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Taib. InsyaAllah pada hari Jumat ini, Jumat yang barokah ini, InsyaAllah kita akan memasuki mata pelajaran sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini kita memasuki mata pelajaran sejarah Islam di pelajaran ke-7, dakwah keluar kota Makkah. Kalian bisa melihatnya di halaman 61. Bismillah. Dakwah di Taif. Setelah kematian dua orang tercinta, yaitu Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, yang senantiasa melindungi Rasul dan menolong dakwah Nabi, maka orang-orang kafir Quraisy semakin berani menganiaya beliau. Oleh karena itu, pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, beliau memutuskan untuk berdakwah keluar kota Makkah dan pergi ke Taif ditemani oleh pembantunya, Zaid bin Harithah, dengan berjalan kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap semoga ada orang dari penduduk Taif yang menerima dakwahnya tersebut atau menolong beliau dalam menyampaikan dakwah Islam. Selama perjalanan menuju Taif, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh setiap kabilah yang dia lewati untuk masuk Islam. Ketika tiba di Taif, beliau menghadap kepada pemuka-pemuka Bani Thaqif dan menyeru mereka untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka menolak, bahkan mengingkari dengan pengingkaran yang buruk. Jadi ketika Nabi bersama Zaid bin Harithah sampai di Taif, lalu Nabi menghadap kepada pemuka-pemuka Bani Thaqif dan menyeru mereka agar masuk Islam. Akan tetapi mereka menolak, bahkan mengingkari dengan pengingkaran yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif selama 10 hari. Beliau berdakwah kepada setiap orang yang ditemui untuk masuk Islam. Akan tetapi tidak seorang pun yang mau menerima dakwah, bahkan beliau diusir dari Taif. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif, para hamba sahaya, anak-anak, dan orang-orang bodoh mengikutinya sambil mencaci, meneriaki, dan melemparinya dengan batu hingga tumit beliau berdarah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang berupaya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terluka sangat parah di bagian kepala. Mereka terus-menerus melakukan itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif, para hamba sahaya, anak-anak, dan orang-orang bodoh mengikutinya sambil melemparinya dengan batu. Bahkan pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Harithah, berupaya melindungi Nabi, juga terluka parah di bagian kepalanya. Dan mereka terus-menerus melempari Nabi dan Zaid sampai mereka tiba di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh pada sebuah pohon anggur yang rindang. Setelah merasa tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal tentang duka dan kesedihan yang merasuki hati disebabkan siksa dan aniaya yang beliau terima, dan juga kekecewaan beliau karena tidak ada penduduk Taif yang beriman kepadanya. Jadi setelah beliau sampai, beliau berteduh di bawah pohon anggur yang sangat rindang, dan beliau berdoa kepada Allah tentang kesedihan dan duka yang merasuki hatinya, yang disebabkan oleh siksa dan aniaya yang beliau terima, dan juga kekecewaan beliau karena tidak ada penduduk Taif yang masuk Islam.
Sang pemilik kebun yaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah merasa kasihan melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memerintahkan pembantunya yang bernama Adas, seorang budak yang berasal dari Ninewa daerah Nabi Yunus, untuk memberikan setandan buah anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima buah anggur itu dengan tangannya dan mengucapkan Bismillah lalu memakannya. Terjadilah percakapan antara beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Adas yang saat itu beragama Nasrani. Kemudian Adas masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari kebun itu dalam keadaan sedih dan murung, melanjutkan perjalanan ke Makkah. Tak kala sampai di Qarnul Manazil, ada segumpal awan yang melindunginya. Di awan itu ada malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang awan tersebut dan Jibril alaihi salam pun memanggilnya. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar kamu memerintahkannya sesuai kehendakmu. Malaikat penjaga gunung memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepadanya, Wahai Muhammad, itu sudah terjadi dan apa yang engkau kehendaki. Jika engkau mengkehendaki, aku akan menimpakan 2 gunung kepada mereka, yaitu penduduk Taif. Jadi ketika Rasulullah beranjak dari kebun milik Syaibah dan Rabi'ah dan menuju kota Makkah, ketika sampai di Qarnul Manazil ada segumpal awan yang di atasnya ada malaikat Jibril. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang awan tersebut dan malaikat Jibril pun memanggilnya dan mengatakan, Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar kamu memerintahkannya sesuai dengan kehendakmu. Dan malaikat penjaga gunung pun mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Wahai Muhammad, itu sudah terjadi dan apa yang engkau kehendaki, jika engkau mengkehendaki, aku akan menimpakan 2 gunung ini kepada penduduk-penduduk Taif. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengeluarkan dari tulang-tulang punggung mereka sebuah generasi atau keturunan yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semesta, yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikianlah kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sabar, penuh kasih sayang dan lemah lembut kepada para penantang dan musuh-musuhnya. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan gunung tersebut untuk menimpakannya kepada penduduk Taif, akan tetapi beliau hanya berdoa dan berharap agar kelak muncullah keturunan-keturunan dari tulang rusuk mereka yang hanya menyembah Allah dan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berkat pertolongan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari kesedihan dan kemurungan, kemudian melanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu tempat yang bernama Wadi Nakhlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempat itu selama beberapa hari. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sekumpulan jin untuk mendengarkan Al-Quran yang sedang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai mendengarkan bacaan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beriman kepada Nabi Muhammad, lalu kembali kepada kaumnya dan mendakwahi mereka akan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan hal ini pada 2 tempat di dalam Al-Quran, yaitu beberapa ayat pada surat Al-Ahqaf dan surat Al-Jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Wadi Nakhlah dan melanjutkan perjalanan ke Makkah sambil berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar memberinya jalan keluar dan kemudahan untuk memasuki Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta jaminan perlindungan kepada Mut'im bin Adi untuk masuk Makkah karena khawatir akan perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy.
Lalu Mut'im bin Adi mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa dia telah memberi perlindungan dan jaminan keamanan kepada Muhammad. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah dengan selamat di bawah perlindungan dan jaminan keamanan dari Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkesan dengan pertolongan ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Wadi Naqlah dan melanjutkan perjalanan ke Makkah sambil berharap kepada Allah agar segala urusannya dipermudah dan diberikan jalan keluar untuk memasuki Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta jaminan kepada Mut'im bin Adi untuk masuk Makkah karena khawatir akan perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy. Lalu Mut'im bin Adi mengumumkan kepada orang-orang Makkah, kepada orang-orang Quraisy bahwa dia telah memberi perlindungan dan jaminan keamanan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Nabi Muhammad masuk dengan selamat ke dalam Makkah di bawah perlindungan Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Nah, itulah cerita tentang dakwah keluar kota Makkah. Perjuangan Nabi menyebarkan agama Islam di Taif dan di kota-kota lainnya, hingga beliau dilempari batu, dicaci dan dimaki. Namun beliau tetap sabar hingga malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menanyakan apa yang dia butuhkan, dan Nabi pun hanya berharap agar kelak keluarlah generasi yang hanya menyembah Allah semata dari tulang-tulang rusuk mereka. Mungkin itu saja yang bisa Ami sampaikan. Kurang dan lebihnya Ami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.